Assalamualaikum teman Aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Seperti biasa teman-teman, di sini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya, simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke, saya udah lama banget nih teman-temannya nggak upload video, nggak bikin video gitu ya, nggak bikin upload apapun tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Mohon maaf ya teman-teman, karena ya yang pertama kesibukan dari pekerjaan ya, karena pekerjaan udah padat banget gitu ya, jadwalnya jadi sering lembur. Terus juga keduanya karena algoritma Facebook sudah nggak jelas ya, saya jadi agak males gitu teman-teman. Padahal saya udah najar teman-temannya, saya udah najar untuk selalu memotivasi kalian yang sedang sakit mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Saya tuh udah najar dari awal-awal saya membaik ya, dari awal-awal saya mulai sembuh, mulai membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Saya tuh memang udah najar ingin membantu kalian ya untuk lepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik dari video-video saya gitu teman-teman ya. Karena saya tuh bikin video itu tujuannya yang pertama untuk mengingatkan, untuk memotivasi ya teman-temannya, untuk supaya kaliannya termotivasi menjadi lebih semangat lagi menerima sensasi-sensasi ya, lebih mengerti tentang sensasi gangguan asam lambung ya. Terus juga lebih mengerti lagi tentang psikosomatik, tentang sensasi yang kalian rasakan gitu teman-teman. Itu tujuan saya sih pertamanya teman-temannya. Tetapi tujuan keduanya ya memang dari Facebook ya, karena saya itu butuh untuk beli kuota gitu teman-teman ya. Ada timbal baliknya gitu ya tujuan keduanya. Cuman akhir-akhir ini Facebook ya memang algoritmanya kurang bagus teman-temannya. Jadi ya banyaknya pengeluaran doang gitu teman-temannya. Jadi pemasukannya nggak ada ya. Oke, udah usah lama-lama lagi ke sana teman-teman ya. Jadi curhat ya, jadi cerita ya. Oke. Tapi ini sebelum saya bahas ya teman-teman ya ke pertanyaannya, saya tuh lagi kena flu ya, karena udah musim perubahan cuaca lagi nih teman-teman. Kemarin kemarau ya, terus sekarang berubah lagi jadi musim hujan, jadi nggak nentu sekarang cuaca. Jadi ya daya tahan tubuh manusia kan terbatas teman-teman ya, karena ada perubahan cuaca pasti ada daya tahan tubuh yang berubah gitu teman-teman ya. Jadi virus juga lebih kuat dari biasanya. Oke ya, sebelum saya bahas juga saya perlu digarisbawahi dulu teman-teman ya. Di sini saya hanya sekedar sharing pengalaman pribadi saya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Saya itu bukan ahli obat, saya itu bukan ahli herbal, saya itu bukan ahli obat-obatan ataupun bukan ahli hipnoterapi gitu teman-teman ya. Tapi di sini saya hanya sekedar sharing pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Dan mohon maaf juga jika saya itu hinyai mukanya karena habis mancing, balik mancing teman-teman. Seharian ini saya full mancing, baru pulang tadi ya jam 4 ya. Oke, yang pertama pertanyaannya, saya kalau kecapean kerja besoknya badan pasti gak enak bang. Sama teman-temannya, dan itu sebenarnya hal yang wajar teman-teman. Yang pertama ya, orang kecapean kerja, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik pun itu pasti besoknya badannya gak enak teman-teman ya. Itu yang pertama, itu hal yang wajar sebenarnya. Terus keduanya, orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu butuh pembiasaan lagi teman-teman ya. Sekarang gini deh, kalian udah berapa lama istirahatnya ya? Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun ya. Seperti saya itu, saya nggak kerja teman-teman, yang nggak produktif itu sekitaran hampir 1 tahun ya teman-teman ya. Kalau nggak salah tuh 1 tahun kurang beberapa minggu aja gitu teman-teman ya. Nggak kurang 1 minggu apa kurang 2 minggu gitu teman-teman ya. Pokoknya hampir 1 tahun saya itu nggak produktif teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dihitung dari awal banget saya kena asam lambung, yang masih kerja, yang masuk kerjanya cuma 2-3 hari gitu teman-teman ya, itu bisa kalau digabungkan itu hampir 1 tahun saya nggak masuk kerja teman-teman ya, nggak produktif istilahnya gitu ya. Dan sekarang kita itu kerja lagi ya dari awal, misalkan ingat ya teman-teman, kalian itu berarti udah kembali lagi dari nol gitu teman-teman. Karena